berganti, perahu-perahu merapat menuju daratan. Teluk Popoh selain dikenal sebagai tujuan wisata, juga merupakan pelabuhan penangkapan ikan yang sibuk. Ikan tangkapan yang kemudian dijadikan konsumsi, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun tujuan ekspor. Dan tampaknya kuliner hasil laut juga memberikan nilai tambah daya tarik wisata. Selain hasil tangkap, Tulungagung juga kaya akan potensi ikan dari hasil budidaya. Ikan hias yang biasa kita temui di pasar-pasar ternyata bisa dihasilkan dari budidaya. Potensi seperti inilah yang menggerakkan beberapa kelompok dari Sumber Gempol. Salah satu kelompok yang membudidayakan ikan hias berada di desa Bendul Jati Wetan. Ikan-ikan hias ini akan dikirim untuk pemesanan di luar kota. Uniknya lagi, kelompok Mina Lestari yang sudah dirintis sejak tahun 2000 digawangi dan digerakkan oleh perempuan-perempuan yang rata-rata berstatus sebagai kepala keluarga. Kelompok Mina Lestari ini dulunya berawal dari ibu-ibu. Di sini banyak ibu-ibu yang ditinggal mati. Terus sebagian ada yang ditinggal ke luar negeri. Itu berdiri di tahun 2000. Terus saya punya pendapat, punya angen-angen lah Mas, ngeten. Begini, bagaimana kalau kita diadakan kelompok supaya ibu-ibu ini cara budidaya di sini bisa terorganisir dan bisa mengikuti perkembangan pasar. Awalnya kita menjadi pembudidaya ikan hias itu kita melihat keberhasilan para bapak-bapak yang mencapai keberhasilan bapak-bapak itu di lingkungan kita. Terus kita itu selaku wanita otomatis kita kepingin mendapatkan penghasilan yang lebih untuk menambah penghasilan yang diberikan oleh suami kita. Dan di lingkungan kita itu banyak janda-janda yang mereka harus melangsungkan hidup, meneruskan kehidupannya. Jadi kita sepakat, kita berkumpul untuk mendirikan kelompok pembudidaya ikan hias. Ada beberapa jenis ikan-ikan yang dibudidayakan Mina Lestari. Masing-masing rumah dari anggota kelompok memiliki kolam sebagai usaha tambahan rumah tangga yang sebagian kini sudah berkembang menjadi usaha andalan. Mina Lestari yang diketuai Siti Nikmaziah ini telah beranggotakan 22 orang. Dengan dibentuknya kelompok, memudahkan anggota untuk bertukar pengalaman dan juga info-info yang dibutuhkan dalam pengembangan budidaya. Untuk saat ini yang saya budidayakan ada gurami, ada patin. Terus untuk ikan hias, ikon Tulungagung kan yang pasti koki. Ada koki, koi. Terus ikan yang saya ngambil dari Jakartanan itu ada bligos, ada redfin hitam, redfin albino, ada kaviar hitam, kaviar albino, ada balasak, sinodontis, grand tiger, dan banyak lagi Mas. Masih banyak lagi, sekitar ada 20 item yang saya budidayakan untuk ikan hias. Alhamdulillah keberhasilan kita sebagai pembudidaya ikan hias itu ya boleh dibilang sukses. Karena kemarin tuh kalau kita punyanya cuman beberapa kolam, alhamdulillah sekarang itu udah puluhan kolam gitu. Pengalaman membudidaya ikan itu dari teman, ya sesama pembudidayanya. Pada waktu pertemuan kita sharing, kita rembukan mana ikan yang bagus di pasaran. Mina Lestari telah menjadi bagian dari ibu-ibu berdaya Bendul Jati Wetan.
Budidaya ikan hias sebagai potensi yang mengubah cara pandang perempuan-perempuan di desa ini bahwa mereka juga mampu menopang keluarga. Untuk pemasaran secara online udah dimulai, Mas. Ini para ibu-ibu yang masih berusia muda yang tidak gaptek sama teknologi sudah dimulai. Terus untuk pemasaran yang lain ya biasa pasar-pasar, ikut di pasar-pasar lokal juga sampai Bali, juga sampai Jakarta gitu, Mas. Untuk dukungan dari kabupaten yang pasti pendampingan. Untuk dari provinsi kelautan dan perikanan yang pasti dapat permodalan hulu hilir, sama yang kemarin itu benih sama pakan. Harapan kami supaya makin banyak para perempuan-perempuan yang berdaya secara ekonomi di Jawa Timur. Saya sangat mendukung sekali dengan keberadaan Pokdakan Minalestari. Dari segi pekerjaan, mereka juga bisa membersihkan kolam, memberi pakan ikan, yang notabene pekerjaan-pekerjaan itu banyak dilakukan oleh kaum lelaki. Dari segi perekonomian, tidak sedikit dari mereka yang single parent, namun mereka mampu membesarkan anak-anaknya bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Budidaya ikan lainnya yang juga menjadi tumpuan hingga saat ini yaitu ikan untuk konsumsi. Kebutuhan pasar ikan konsumsi masih mendominasi pada masyarakat. Ini adalah salah satu kolam budidaya gurami, yaitu di Desa Batokan, Ngantru. Seiring bertambahnya permintaan ikan gurami, sejak 5 tahun lalu, sekitar tahun 2016, berdiri kelompok Loh Jinawi. Lambat laun kelompok berkembang menjangkau 56 orang yang kemudian dipecah menjadi 4 kelompok-kelompok kecil untuk mempermudah pengelolaan, salah satunya kelompok Loh Jinawi Mulyo. Loh Jinawi Mulyo, bersama. Sebagai istri Kepala Desa Badokan, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, berpikir bahwa ibu-ibu di desa kami itu banyak waktu luang, nganggur. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk usaha budidaya ikan? Karena kenapa budidaya ikan ini bisa disambi dengan bersih-bersih rumah, momong, yang jelas tidak meninggalkan aktivitas kita sebagai istri. Winarsi sadar bahwa ikan konsumsi memberikan dampak nyata dalam menambah pendapatan anggotanya. Dari perempuan-perempuan yang biasanya berkutat sebagai istri buruh tani, tukang bangunan, digerakkan untuk membuka peluang usaha yang cukup menghasilkan. Ke-11 orang dalam Loh Jinawi Mulyo yang semuanya perempuan sekarang memiliki penghasilan utama dari budidaya ikan gurami. Kami mengajak kepada ibu-ibu yang bersemangat, punya kemauan. Dari hasil panen, ini kami jual ke warung-warung atau restoran yang ada di Tulungagung, bahkan kami jual di luar kota. Masalah yang kami hadapi itu banyak, yang utama masalah modal, masalah pasar, juga masalah penyakit ikan, juga membagi waktu dengan keluarga, juga kami harus bisa meyakinkan kepada suami. Proses budidaya gurami melewati jalan yang tidak bisa dibilang mudah, karena karakternya yang memerlukan perhatian ekstra hingga masa panen. Tidak jarang ditemui permasalahan dan musyawarah kelompok Loh Jinawi Mulyo menjadi media bagaimana proses budidaya bisa meminimalisir resiko. Ya kadang ya masih terkendala, kalau baru panen anak butuh biaya sekolah,
itu untuk beli pakannya ya terkendala lagi, sedikit-sedikit lagi, nabung lagi gitu. Tapi dari semua permasalahan-permasalahan yang ada bisa kami selesaikan dengan kelompok, juga dukungan keluarga. Pada prinsipnya mensupport dengan adanya kelompok perempuan pembudidaya, yang mana itu akan sangat membantu sekali dalam roda perekonomian keluarga, sehingga atas nama pemerintahan desa kita akan mensupport baik secara material maupun non material. Budidaya gurami yang telah dilakoni masing-masing anggota Loh Jinawi Mulyo sudah menghasilkan keuntungan nyata yang tidak bisa dianggap remeh. Usaha yang dianggap sampingan telah berubah menjadi usaha utama dan sekaligus memunculkan perempuan-perempuan Loh Jinawi Mulyo menjadi pengusaha profesional budidaya ikan. Budidaya ikan gurami itu sekarang menjadi andalan keluarga karena lebih menjanjikan. Para suami juga ikut membantu usaha ini. Para suami mendukung usaha ini karena memang menjanjikan. Dalam 1 bulan, omset saya bisa mencapai 2 juta kotor. Kalau bersihnya ya sekitar 1 juta. Dalam kelompok saya, Loh Jinawi Mulyo, beranggotakan 11 orang. Jadi, kira-kira kami satu kelompok ini bisa menghasilkan 22 juta per bulannya untuk 1 kolam. Gini cara meyakinkannya, kalau orang lain itu bisa, kenapa kita tidak bisa? Orang itu sudah berhasil, makanya kita harus semangat bagaimana kita berupaya untuk bisa kita mampu berbudidaya ikan gurame ini dengan sukses.